Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bersama saya, Fazwa Aulia, dengan materi rasio. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan yang kedua, menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Untuk yang ketiga, menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Nah, kompetensi awal untuk pembelajaran perbandingan atau rasio dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, konsep rasio atau perbandingan. Yang kedua, menyederhanakan rasio. Dan yang ketiga, persamaan linear satu variabel. Kalian tahu nggak sih apa bedanya perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai? Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya juga ikut besar, semakin besar. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Nah, berikut contoh kasus dalam rasio. Misalnya, di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Nah, ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya teman-teman? Nah, dari kasus yang pertama tadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk perbandingan senilai. Karena semakin banyak roti yang dihasilkan, maka semakin lama juga waktu yang diperlukan. Untuk kasus yang kedua, misalnya di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Kira-kira kasus tersebut termasuk dalam perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya teman-teman? Dari kasus yang kedua tadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak ekor kambing yang ada di peternakan, maka semakin lama juga waktu yang dihabiskan untuk menghabiskan pakan tersebut. Semakin lama, Semakin cepat. Oh ya. Untuk kasus yang selanjutnya, di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 pieces roti? Mari kita selesaikan bersama teman-teman. Berikut cara untuk memudahkan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah pertama kita membuat tabel untuk memisahkan antara roti dengan waktu. Selanjutnya kita tulis persamaannya menjadi 100 per 2500 sama dengan 5 per X. Terus selanjutnya ditulis lagi X sama dengan 2500 dikali 5 per 100. Maka X ketemunya 75